Perkenalkan, nama saya Risma Yanti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes dari SMP Negeri 5 1 Bandar Lampung. Ya, kemudian ini ada rekan sejawat saya, Ibu Sari Silvia. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 5 1 Bandar Lampung. Ya, di sini nanti kami akan melakukan observasi supervisi akademik terkait coaching supervisi akademik. Di sini peran saya sebagai observer, kemudian rekan sejawat saya Bu Sari sebagai objek yang akan diobservasi. Sebelum melakukan kegiatan observasi, nanti terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sari. Boleh? Ya, boleh sekali. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ini bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian untuk kegiatan observasi nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Sari itu seperti apa? Pada observasi nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model BBL, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian pola bilangan dengan tepat. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja? Nah, untuk area pengembangan yang dicapai pada observasi ini, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik yang meliputi keaktifan siswa, terus metode pembelajaran diskusi dan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu kompetensi sosial, di mana di sini saya ambil yaitu mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah. Terus yang terakhir yaitu kompetensi personal. Di sini meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan emosional siswa dan mempraktikkan sikap sabar, toleransi, dan empati dalam mendidik. Itu saja. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan itu apa saja? Nah, di sini untuk observasi nanti saya sudah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama kelompok ABC sesuai asesmen diagnostik awal. Jadi anak-anak dikelompokkan sesuai hasil tes awal. Terus yang kedua media pembelajaran interaktif. Yang ketiga metode diskusi dan presentasi. Yang keempat menerapkan pembelajaran berbasis siswa, di sini istilah lainnya student center learning. Terus yang selanjutnya yaitu penilaian formatif yang berkelanjutan. Terus berikutnya penerapan diferensiasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mempraktikkan kelas inklusif. Itu saja. Semoga nanti observasinya sukses ya. Terima kasih. Seperti biasa dengan penuh semangat Bu Guru cuma jempol untuk kelas 9A yang selalu semangat mengikuti pelajaran matematika. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru di pertemuan hari ini. Nah, hari ini Bu Guru mau sebelumnya Bu Guru mau mengecek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang bolos atau masih utuh siswanya? Bu Guru cek dulu ya. Di sini tidak ada yang bolos ya untuk jam matematikanya? Tidak ada. Nah, mana absen? Di bawah itu di sini. Semua orang Nah, Bu Guru absen dulu barangkali ada yang bolos ya. Aulia Hadir. Amelia Hadir. Anis Hadir. Dea Masruro Hadir. Dida Hadir. Dinda Aulia Hadir. Dini Apriani Hadir. Elsa Aulia Hadir. Imes
Hadiatul Husna, Hadir. Rina, Hadir. Santa, Hadir. Saskia, Hadir. Cynthia, Hadir. Siska Aulia, Hadir. Siti Nurul. Hadir. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ada kata-kata dari ibu untuk penyemangat di siang hari ini ya. Nah, ada kata-kata yang sederhana dari ibu. Kata-katanya adalah selalu bersikap baik dan positif di dalam kelas agar kalian memiliki citra yang baik di sekolahan, serta selalu merasa haus akan ilmu agar kalian punya bekal ilmu di dunia ataupun untuk di akhirat ya. Maka dari itu semangat selalu dalam menuntut ilmu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Tapi sebelumnya kemarin kita sudah membahas definisi barisan bilangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pola bilangan. Tapi ibu akan flashback ke depan ke belakang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi barisan bilangan. Masih ingat ya anak-anak? Apa yang kemarin kita pelajari? Coba siapa yang masih ingat apa itu arti dari barisan bilangan? Ya, silakan Aulia. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan yang disusun dengan pola tertentu. Ya, barisan bilangan adalah barisan kumpulan bilangan yang disusun ya berdasarkan pola tertentu. Jadi urutannya itu tidak sembarang, ada pola yang mengatur ya. Nah, terima kasih untuk Aulia. Berarti Aulia masih mengingat materi sebelumnya. Kita beri tepuk tangan untuk Aulia. Next. Nah, untuk siang hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai pola bilangan. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya, perhatikan. Untuk kompetensi dasarnya di sini bisa kalian simak ya di PPT yang Ibu buat. Yang pertama, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Yang kedua, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Next, di sini indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama, membangun sikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membiasakan sikap jujur dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membangun sikap rasa ingin tahu dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi pengertian pola bilangan. Berarti nanti kita akan mengidentifikasi barisan dari pola bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang khusus ya pada hari ini. Next. Nah, bisa dilihat ini yang pertama ya. Setelah mengikuti pembelajaran nanti peserta didik akan dapat membangun sikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Setelah mengikuti pembelajaran ya, nanti peserta didik bisa melakukan diskusi. Peserta didik bisa membiasakan sikap jujur dalam kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Terus yang berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik nanti dapat membangun sikap rasa ingin tahu dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, ini yang tujuan pembelajaran yang khusus yang akan kita capai pada materi ini. Di sini, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning berbasis TIPEK itu yang berbasis multimedia ya.
serta mengerjakan tes formatif, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian pola bilangan dengan tepat. Ya, jadi tujuan kita itu nanti agar bisa mengidentifikasi pengertian pola bilangan dengan tepat. Nah, berikutnya. Nah, apa sih manfaat mempelajari pola bilangan? Nah, apa yang kita pelajari hari ini di kelas ini ya mengenai pola bilangan otomatis dan pasti bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Jadi manfaatnya banyak. Nanti kita akan bisa dan terbiasa memecahkan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ilmu yang kalian dapat di sekolah. Nah, manfaat pembelajaran pada hari ini mengenai pola bilangan. Nah, perhatikan, kalian sudah pernah melihat cheerleaders? Ya, cheerleaders itu biasanya tim atau kelompok wanita yang memberikan motivasi atau semangat dalam pertandingan. Nah, ada pun atraksi cheerleaders. Sudah kalian pernah lihat di TV atau di sebuah pertandingan? Ya. Nah, biasanya cheerleaders itu beratraksi ya, menampilkan gerakan-gerakan yang unik ya. Biasanya menampilkan sebuah barisan-barisan. Kalian bisa lihat. Nah, salah satu contoh atraksi cheerleaders ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini cheerleaders menampilkan gerakan menunjukkan barisan-barisan sampai barisan paling atas ya. Nah, perhatikan di sini barisan itu membentuk apa? Segitiga. Nah, untuk membentuk segitiga maka perlu barisan yang paling bawah, barisan yang kedua, barisan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan sampai yang ke atas ya, yang paling atas itu susunannya harus tersusun rapi ya, tidak sembarang susunan dibuat, tidak, harus jumlahnya harus sesuai agar nanti akan terbentuk segitiga. Nah, contohnya jika kalian lihat, coba barisan yang paling atas ada berapa cheerleaders? Ada berapa orang? Satu. Terus yang kedua ada berapa orang? Dua. Nah, ini. Satu. Yang kedua ada berapa orang? Dua. Terus di bawahnya ada berapa orang? Tiga. Yang bawahnya ada berapa orang? Empat. Nah, yang bawahnya ada berapa orang? Lima. Nah, terus enam. Terus tujuh. Yang terakhir tujuh. Nah, barisan-barisan itu dari tingkat atas, bawah, bawahnya lagi sampai paling bawah itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, kalau kita tulis dari atas itu ada jumlahnya ada 1, terus bawahnya lagi 3, bawahnya lagi 6, bawahnya lagi 10, ada angka 1, ada 3, bawahnya lagi 6, bawahnya lagi ada 10 orang, bawahnya lagi ada 15 orang. Maka akan terbentuk barisan bilangan. Barisan bilangan ini disusun oleh pola tertentu yang mengatur. Maka nanti barisan yang terbentuk yang disusun menggunakan pola itu disebut dengan pola bilangan. Jadi ada manfaatnya untuk pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya pada kasus ini ya, yaitu cheerleaders ya. Selanjutnya next.
Nah, kemarin ada tugas dari Ibu ya. Kalian suruh mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pola bilangan. Sudah dilaksanakan di rumah? Sudah. Nah, mencari informasinya dari mana saja? Kemarin Ibu suruh mencari informasi dari internet, ya, menggunakan HP boleh, googling ya, atau dari buku paket ya, atau dari majalah atau dari terserah kalian akan menggali informasi yang akan dipelajari hari ini dari apa saja boleh ya. Sudah dilaksanakan? Sudah ya. Nah, berarti sudah ada gambaran ya mengenai pola bilangan. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menambahkan informasi yang kalian dapat. Ibu tambahkan sedikit ya, biar nanti gambaran kalian semakin jelas. Nanti ada yang APD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, perhatikan pengertian pola bilangan di sini. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ya, contohnya tadi ya angka yang dibentuk oleh penari cheerleaders ya. Nah, pola ini juga dapat diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Jadi susunannya teratur ya berdasarkan pola yang terbentuk ya. Silakan di next. Nah, pengertian barisan sebelum masuk ke pola bilangan di sini ada pengertian barisan ya. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku ya. Jadi perhatikan barisan bilangan-bilangan yang terbentuk oleh pola tertentu. Nah, di sini untuk barisan-barisan yang untuk angka-angka yang pertama itu disebut suku pertama. Berarti di sini suku pertamanya adalah angka 1 atau bilangan pertama angka 1 disimbolkan dengan U1. Terus suku yang kedua berarti berapa di sini? Suku yang keduanya 3. Berarti suku yang kedua bilangan yang kedua angka yang kedua yaitu 3 disimbolkan dengan U3. Suku yang kedua berarti U2. Terus ini U berapa? U3. Berarti U3 nya berapa? Nah, ini U berapa? 4. Berarti U4 nya 10. Yang ini U5. Berarti U5 nya 15. Itu dinamakan suku ya. Nah, perhatikan setiap barisan di bawah ini. Coba perhatikan. Barisan yang pertama 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu barisan apa? Bilangan ganjil. Terus barisan yang kedua min 20, min 15, min 10, min 5, 0, 5, 10. Nah, dan seterusnya. Nah, makin ke sini bilangannya bertambah 5 ya. Jadi selisihnya 5 karena bertambah 5. Barisan pada A sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mencari pada saat kita mencari nomor rumah 5, kamu tentu akan mencari pada sisi yang lain yaitu deretan rumah bernomor ganjil. Karena kalau ini kebanyakan faktanya di perumahan-perumahan ya itu ada deretan rumah di mana
deretan yang pertama, barisan yang pertama itu rumah bernomor ganjil. Terus deretan berikutnya itu rumah bernomor genap. Jadi kalian mencari rumah nomor 5, berarti kalian tidak usah mencari di setiap deret, tinggal mencari di deretan rumah yang bernomor ganjil, karena angka 5 itu termasuk ke dalam bilangan ganjil. Next. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan ya, dari sana kelihatan tidak? Kelihatan. Yang paling belakang kelihatan? Kelihatan ya. Nah, coba perhatikan barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, ada 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Coba dari pojok, namanya siapa ya dari pojok? Coba sebutkan. Nanti seperti ini ya menyebutkannya. Suku yang pertama. Oke anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, nah saatnya kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita simpulkan. Coba siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini? Bu Guru butuh 2 orang saja untuk menyimpulkan. Siapa? Yang pertama? Ya, oke. Coba Rina menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Dari pola terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulannya yaitu, ayo silakan. Langkah-langkah untuk mencari bilangan berikut. Ya. Cari polanya terlebih dahulu, lalu tentukan bilangan berikutnya dengan menggunakan polanya. Ya, bagus. Untuk Ananda Rina menyimpulkan langkah-langkah mencari bilangan berikutnya. Yang pertama, cari polanya terlebih dahulu. Baru yang kedua, cari bilangan berikutnya dengan menggunakan polanya. Ya, bagus. Sudah benar. Kita berikan tepuk tangan untuk Ananda Rina. Ya, berikutnya siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Pola bilangan adalah susunan atau bentuk yang menetap dalam satu angka. Ya, pola bilangan adalah susunan angka atau bentuk tetap dalam satu angka. Karena untuk barisan pada pola bilangan itu punya aturan, satu aturan. Ya, untuk Maya kita berikan tangan. Semuanya sudah benar ya? Sudah bisa menyimpulkan materi pada siang ini. Nah, untuk berikutnya coba perhatikan. Perhatikan ke depan. Nah, Bu Guru mau menanyakan, kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, meskipun memang suasananya sudah siang, jam-jamnya ngantuk ya, tapi Ibu Guru kasih jempol karena kalian Ibu lihat tetap semangat meski sudah jam siang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini? Gampang semua ya. Nah, apa yang kalian dapatkan dengan pembelajaran hari ini? Materi mengenai pola bilangan. Bagus. Jadi pembelajaran hari ini itu intinya menyenangkan. Nah, untuk materi selanjutnya kalian cari di rumah ya, gambarannya ya, definisinya kalian cari informasi berkaitan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Ya, kalian cari tahu mengenai materi ini, entah
Ada enggak? Sudah ya? Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat itu kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya banyak ya. Kita tidak akan rugi dengan menuntut ilmu, justru akan menguntungkan kita ya. Itu saja dari Ibu. Silakan untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Ditutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Lalu dia. Siap, mulai. Yes. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Selamat pagi, perkenalkan saya Rismayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes dari SMP Negeri 5 1 Atap Banjarnegara. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri ya, sudah bersama saya yaitu Bapak Lukman Supamat selaku pengajar praktik. Kemudian ada Ibu Salis Luvia yaitu selaku sejawat yang sudah saya observasi pada kegiatan ini. Untuk pagi hari ini agendanya atau kegiatannya adalah pasca observasi ya. Setelah kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pra observasi dan juga kegiatan observasi. Untuk tujuannya dari kegiatan pagi hari ini, kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan yang sudah bisa dilakukan kemarin, yaitu kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Bu Sali setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya merasa sangat senang dan bersemangat karena anak-anak di sini antusias selama kegiatan pembelajaran berjalan, terutama di matematika saya. Jadi itu antusias ya. Semangat di pelajaran matematika yang selama ini kita kenal kalau pelajaran matematika itu kan bayangannya menakutkan gitu ya. Kemudian pembelajaran yang bisa dilaksanakan ini apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian pengembangan yang bisa dicapai? Menurut saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya sudah melaksanakan sesuai dengan indikator pencapaian pengembangan yang saya inginkan. Nah, di sini yang pertama dari kompetensi pedagogiknya yaitu keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan pengelolaan kelas. Yang kedua dari kompetensi sosialnya, saya mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, terus menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah. Terus yang ketiga dari kompetensi personalnya, di sini saya meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan emosional siswa dan mempraktikkan sikap sabar, toleransi, dan empati dalam mendidik. Itu ya di hasil kemarin bisa dilakukan kegiatan pembelajaran kelas, kemudian bisa disimpulkan dari hasil observasi yang saya lakukan ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada beberapa poin yang sudah bisa diterapkan. Yang pertama dari segi pengelolaan waktu. Beberapa aktivitas ini kan memakan waktu yang lebih lama daripada yang direncanakan, sehingga membutuhkan alokasi waktu yang cukup. Jadi misalnya sudah bisa mengelola waktu sesuai dengan yang diterapkan yang digunakan. Kemudian yang kedua dari interaksi dengan siswa. Dari interaksi dengan siswa ini saya simpulkan sudah baik, namun ada beberapa siswa yang masih
sip ya Bu ya. Nanti kita cari bersama solusinya bagaimana cara meningkatkan partisipasi semua siswa agar lebih aktif lagi ketika pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga itu dari metode pembelajaran. Yang saya lihat dari pembelajaran Gusali yang kemarin dilakukan itu sudah menerapkan pembelajaran dari diferensiasi itu sudah jalan ya. Namun perlu disesuaikan dengan gaya belajar yang lebih beragam. Kemudian poin berikutnya dari sisi penggunaan teknologi. Kemarin teknologi yang digunakan itu sudah tepat guna menurut saya ya. Media yang digunakan itu bisa membantu siswa dalam proses pemahaman khususnya pelajaran matematika. Kemudian poin berikutnya ini dari segi pengelolaan kelas. Saya lihat kemarin itu kelasnya sudah terkelola dengan baik ya Bu. Namun perlu strategi yang lebih untuk bisa menangani siswa yang terlalu aktif tanpa mengganggu siswa yang lain. Jadi siswa terlalu aktif itu juga ada dampaknya ya, bisa mengganggu siswa yang lain. Nanti kita cari solusinya bagaimana pengelolaan kelas yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian berikutnya dari segi keterlibatan siswa, bisa disimpulkan sebagian siswa ini sudah terlibat ya, namun motivasi belajar dari beberapa siswa ini saya lihat masih kurang. Kemudian dari penilaian pemahamannya, dari penilaian pemahaman bisa dilihat bahwa penilaian formatif ini sudah dilakukan secara berkala ya, anak-anak sudah mengerjakan KPP ya. Kemudian poin terakhir itu berpikir kritis. Saya lihat dari Gusali ini sudah ada upaya pengembangan berpikir kritis. Namun perlu lebih banyak latihan agar siswa ini lebih terbiasa khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian untuk catatannya ada beberapa catatan yang perlu Gusali tingkatkan. Ini yang pertama dari segi penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Saya lihat kemarin suasana belajarnya sudah nyaman, namun perlu ditingkatkan lagi komunikasi antar siswanya. Jadi